Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, kali ini kita akan melanjutkan materi pemrograman Java kita. Dan materi yang akan kita bahas adalah input-output menggunakan scanner. Agenda yang akan kita pelajari yang pertama tentang input dan output pada pemrograman Java, kemudian cara menggunakan scanner, dan yang terakhir contoh program yang menggunakan scanner. Baik, yang pertama perlu kita bahas adalah dalam kasus pemrograman kita pasti akan membutuhkan keberadaan input dan menampilkan output. Jadi kita akan selalu berhubungan dengan input output, entah itu mengambil data umur misalnya, kemudian menampilkan pesan umurnya ini termasuk kategori dewasa atau anak-anak dan sebagainya. Pasti kita membutuhkan input dan menampilkan output. Dan salah satu cara untuk menampilkan outputnya ini yang seperti kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah kita bisa menggunakan kode system.out.print dan system.out.println. Bedanya apa? Bedanya hanya masalah setelah menampilkan pesan yang ditulis di dalam tanda kurung, kalau berakhiran print maka kursor akan tetap berada di belakang. Sementara jika menggunakan println, maka setelah menampilkan pesan yang ada dalam kurung, maka kursor akan bergeser ke baris berikutnya alias ada enternya, seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan input, ini ada beberapa cara sebenarnya untuk pemrograman Java, tetapi kali ini yang kita pelajari terlebih dahulu adalah dengan menggunakan kelas scanner. Ini berarti input kita menggunakan kelas yang digunakan untuk mendapatkan input dalam mode command line, karena nanti saat kita ingin mendapatkan input dalam mode graphical user interface sederhana, kita akan menggunakan JOptionPen. Nah, untuk menggunakan kelas scanner kita harus menuliskan import java.util.scanner di bagian atas program. Baik, langsung saja untuk menggunakan scanner. Setelah kalian memastikan kalian mengimport Java util scanner di bagian atas, kalian perlu membuat objek baru. Di sini ada istilah objek, nanti akan kalian pelajari lebih mendalam di kelas 11 tentang apa itu kelas dan objek. Tapi prinsipnya ini seperti membuat variabel biasa. Bayangkan saja ini kita menuliskan string, nama, integer, umur dan sebagainya. Oke, kita di sini menggunakan kelas scanner yang sudah kita import di bagian atas. Kemudian kita membuat variabel atau objek baru namanya scan sebagai scanner yang baru, gunanya untuk mendapatkan input. Nah, kira-kira sederhananya seperti itu. Kemudian ada beberapa kode lagi yang perlu kita gunakan manakala kita mau menggunakan scanner, karena dengan menggunakan scanner kita bisa mendapatkan input dengan berbagai jenis data atau berbagai tipe data. Dan mohon dicek kembali video sebelumnya tentang pengenalan tipe data dan variabel pada pemrograman Java. Kita mengenal ada beberapa tipe data, mulai dari byte, short, int, long untuk bilangan bulat, kemudian float dan double untuk bilangan pecahan, kemudian ada char untuk satu karakter, boolean untuk logika benar atau salah, kemudian ada tipe data reference yaitu string untuk menyimpan kata-kata. Nah, kalian cukup hafalkan saja tipe data standarnya. Jadi nanti ketika kita menggunakan objek tadi namanya scan, kalau ingin mendapatkan tipe data byte berarti ya scan.nextByte. Kalau ingin mendapatkan input berupa bilangan pecahan, bisa pilih scan.nextFloat atau scan.nextDouble. Lalu kalau ingin mendapatkan string, nah ini ada dua cara. Kalau misalnya ingin mendapatkan input tanpa spasi, misalnya saya mengetikkan ada program masukkan nama Anda, saya mengetikkan Adi Setiawan, ada spasinya di situ. Kalau menggunakan next, maka yang akan diinput atau yang ditangkap oleh program hanya kata pertama sebelum spasi. Jadi kalau ada Adi Setiawan, yang ditangkap hanya Adi saja. Tapi kalau ingin mendapatkan input secara utuh berapapun panjangnya, misalnya Adi Setiawan siapa bla bla bla, itu kita bisa menggunakan scan.nextLine. Jadi silakan diperhatikan, secara umum formatnya seperti ini, hanya beda satu di bagian char add, karena ini adalah modifikasi dari string yang kita ambil nilai pertamanya.
Nah, nanti saat kalian belajar array, kalian akan tahu kalau di Java hitungan pertama itu, atau istilah lainnya indeks, itu tidak dimulai dari 1 melainkan dari 0, dan ini berlaku di hampir semua bahasa pemrograman. Baik, seperti itu. Kemudian sekarang kita ke contoh program yang menggunakan scanner. Kali ini saya masih menggunakan text editor biasa agar kalian tahu step by step yang harus digunakan ketika menggunakan program Java, ketika menuliskan program Java, dan cara menjalankannya seperti apa. Baik, yang pertama kita tuliskan adalah kelas. Di sini saya simpan nanti dengan nama contoh scanner. Pastikan tidak ada spasi di situ. Kurung buka, kurung tutup. Lalu kita tuliskan main metodenya. Titik awal jalannya eksekusi program. Public static void main dalam kurung string kurung kotak. Nah, bisa ditulis ARGS atau nama kalian, terserah. Di sini standarnya ARGS. Nah, karena kita mau menggunakan scanner, berarti seperti tadi catatan pertamanya adalah tuliskan import java.util.scanner. Util ini utility, jadi ada bagian utility untuk menampung scanner. Nah, setelah kalian memastikan sudah mengimport ini, import java util scanner, nah, sekarang tinggal kita gunakan scannernya, scanner, kemudian buat objek baru namanya scan. Boleh dengan nama yang lain, misalnya input atau data. Yang penting kalian konsisten, ketika di sini namanya data ya di bagian bawah harus data. Sementara kalau misalnya namanya scan ya di bawah juga harus scan. Di sini saya menggunakan scan karena ini yang paling biasa, namanya scan sebagai scanner yang baru untuk mendapatkan input di sistem. Nah, kira-kira bahasa sederhananya seperti itu. Scanner scan sama dengan new scanner system.in. Kita membuat objek baru namanya scan sebagai ciptaan atau sebagai scanner yang baru untuk mendapatkan input. Nah, gitu saja. Kemudian program yang akan kita buat di contoh scanner ini untuk mendapatkan nama, mendapatkan umur dan rata-rata nilai. Nama, umur dan rata-rata nilai. Di sini untuk nama, karena berupa kata-kata, saya siapkan string nama. Kemudian untuk umur manusia kan tidak rata-rata ya, umumnya tidak melebihi 100 tahun. Jadi kita tulis pakai byte saja coba. Kemudian tadi apa, rata-rata nilai, berarti pecahan. Di sini bisa kita tulis float atau double. Saya pakai float saja misalnya, rata-rata. Dan cek lagi video sebelumnya, nama variabel tidak boleh seperti ini. Kenapa? Karena strip atau minus ini berarti pengurangan. Kalau kalian menulisnya seperti ini berarti rata dikurangi rata, tentu akan jadi error di situ. Nah, kita sudah menyiapkan 3 variabelnya. Kemudian kita siapkan outputnya, perintah untuk memerintah user akan memasukkan nama, system.out.print, masukkan nama Anda. Nah, di sini saya menggunakan print supaya ketika tulisan masukkan nama Anda ini tampil, kemudian kalian mengetikkan input atau pengguna mengetikkan input, kursornya masih kedip-kedip di bagian belakang ini. Oke, kemudian nama isinya apa? Karena nama isinya dinamis, oke, maka ini kita gunakan scan karena kita sudah menciptakan objek namanya scan. Next apa? Next. String tadi ada 2 opsi, next biasa dan next line. Kalau ingin mendapatkan nama depannya saja kalian bisa menggunakan ini, tetapi jika ingin mendapatkan nama lengkap maka gunakan next line seperti itu. Kemudian system.out.print, masukkan umur, pastikan diakhiri dengan titik koma, kemudian semua tulisan yang ada dalam kurung ini diapit dengan petik 2. Nah, di sini umur sama dengan scan dot, karena di sini menggunakan byte berarti next byte. Nah, kemudian system.out.print, masukkan rata-rata nilai Anda.
atau rata-rata nilai biar sama dengan atasnya. Nah, di sini kenapa kok rata-rata tulisannya pakai strip boleh? Karena di sini masukkan nilai rata-rata nilai ada dalam petik 2. Berbeda dengan ini. Kalau rata-rata yang atas adalah variabel, sehingga tidak boleh ada stripnya. Tapi apapun yang ditulis dalam petik 2 ini tidak ada masalah. Oke, kemudian ini rata-rata sama dengan scan.next. Karena tipe datanya float, berarti perlu kita tulis next float. Lalu tinggal kita tampilkan system.out.println supaya ada enternya. Nama Anda plus nama. Jadi nama Anda adalah plus dihubungkan dengan nama. Nama munculnya dari mana? Dari sini. Isinya apa? Scan.nextLine. Dari mana? Apapun yang diketik oleh pengguna. Pengguna mengetik namanya Budi, ya berarti nanti scan.nextLine isinya Budi, nama isinya Budi, dan yang akan ditampilkan adalah nama Anda titik 2 Budi. Seperti itu. Kemudian system.out.println umur Anda plus isinya apa? Umur. Kemudian system.out.println rata-rata plus sesuai variabel yang ada di atas, rata-rata. Nah, pastikan di sini juga kalian menuliskan kurung kurawal tutup 2 pasang, karena di atas juga kita punya kurung kurawal buka 2 pasang. Nah, sekarang kita simpan program contoh scanner ini, dan sekali lagi perlu kalian ingat bahwa nama kelas, tulisan setelah kelas ini harus menjadi nama program. Jadi program ini harus disimpan dengan nama yang sama persis, contoh scanner. Scanner.java, karena ini adalah bahasa pemrograman Java. Ya, seperti ini programnya. Kemudian kita jalankan di command prompt atau di tempat saya namanya terminal. Tadi saya menyimpannya di desktop, nanti gunakan CD desktop. Pastikan contoh scanner ada di sana. Bisa juga kalian menggunakan perintah dir kalau di Windows. Kemudian kita compile dengan perintah java c contoh scanner.java. Apakah ada error? Tidak, karena no news is good news. Jika tampilannya langsung seperti ini, berarti program tidak ada masalah sejauh ini. Dan kalau berhasil, awalnya hanya ada 1 file, sekarang sudah ada 2 file. Muncul file baru dengan nama yang sama, contoh scanner, tetapi akhirannya .class. Itu setelah proses java c, Java compile ini berhasil. Nah, sekarang tinggal kita jalankan programnya dengan perintah java spasi contoh scanner. Nah, masukkan nama Anda, masukkan umur, misalnya umur saya masih 16 tahun, rata-rata nilai 8,5 ditulis 8,5. Nah, di sini akan tampil sesuai apapun yang kita inputkan. Nama di sini isinya nama, umur juga umur, rata-rata nilai, rata-rata nilai. Nah, itu contoh pertamanya. Kita menggunakan tipe data string, byte, dan float. Tapi perlu kita ingat juga bahwa masing-masing tipe data ini kan juga punya kapasitas maksimal. Misalnya kemarin kita pelajari kalau byte itu isinya dari min 128 sampai plus 127, sehingga manakala kalian isi dengan data yang tidak sesuai, misalnya umur tadi maksimalnya 127, saya isi umurnya 300. Nah, akan ada error seperti ini, Java input mismatch exception, value out of range. Ini value nya 300. Kenapa error? Karena maksimal untuk byte itu datanya hanya 127, alias dari min 128 sampai plus 127. Misalnya kita isi min 129,
error juga karena maksimalnya min 128. Tes 128. Nah, masih muat karena dari min 128. Ya, seperti itu, sehingga silakan kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan. Jika konteksnya di sini umurnya adalah umur manusia, ya kalian sesuaikan. Tapi misalnya umurnya adalah umur fosil, misalnya masukkan nama dinosaurus, kemudian masukkan umur, berarti kan umurnya umur fosil dinosaurus kan. Nah, kalian bisa menggunakan tipe data yang lebih besar, misalnya integer. Nah, karena di sini sudah diganti menjadi integer, maka yang ada di bawah ini juga harus disesuaikan menjadi scan.next integer. Misalnya ini programnya saya buat masih sama saja, tapi konteksnya sekarang untuk dinosaurus misalnya Java C, karena kita melakukan perubahan kode program berarti kita harus menjalankan Java C. Tidak ada error. Sekarang kita jalankan lagi Java contoh scanner, namanya Brontosaurus. Nah, umurnya misalnya 3 juta tahun. Nah, rata-rata nilai ini dinosaurusnya pernah ulangan ini 8.5. Jadi seperti itu, sesuaikan dengan konteksnya. Di sini umur fosil 3 juta tahun, rata-rata 8,5, tidak ada masalah karena pecahan bisa float bisa double, ini kapasitasnya juga cukup besar.